sungguh luar biasa apa yang diaturakan oleh Ustaz Bapak Guru, Bapak Arisun, Pak Eka, Pak Sukiman, Pak Jinggot, banyak ini Pak. Bapak-bapak yang lain. Mudah-mudahan kita sehat dan banyak uangnya. Agak hamale. Wah, sebenarnya yang paling enak itu Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Insya Allah aku sedikit tak tentang sedikit meh tiru-tiru Pak Eka. Besok meh tiru-tiru Pak Eka besok hari Jumat pagi, Sabtu Minggu saya akan menyaksikan sepak bola. Akan menyaksikan apa itu apa? Teknologi informatika. Teknologi informatika. Apa Quran? Teknologi informatika di Jakarta, rumahnya Depok, tapi di wisuda di Bandung. Gua bukan sekali bukan tak tahu. Saya ke Bandung sama silaturahmi banyak saudara di sana, banyak di sana. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau hari Minggunya Pak Disun dan Nyonya ke Mekah Madinah. Kalau saya tidak ada, orang saya kaget masih ada Pak Eda. Bisnisnya sesuai dengan temanya. Alhamdulillah. Hubul watan minal iman. Itu merupakan satu kan kita orang kafir dapat kalian. Ya, insya Allah akan membawa iman. Tapi kalau yang apa ya? Apa Pak Eka? Kalau yang kita bela adalah agama dinul iman dan Islam, insya Allah kita akan apa? Semua berkat perbuatan kita terjatuhnya. Nampak kayak saya misalkan ke Bandung, Jakarta, itu niatnya Bandung tadinya orang jalan. Pak Disun ke Mekah bisa saja melancong, tidak kayak kembali ya. Maka dari itu ayo kita perbaharui kita semuanya lillahi. Allahumma amin. Allahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pertama adalah bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Al-Quran Al-Quran dan Sunnah sudah sempurna. Waradilakum Islam dina, ayatnya alim. Yang kedua adalah kita harus berusaha berpikir purifikasi Quran dan Sunnah. Purifikasi Quran dan Sunnah itu harus sudah dilakukan. Purifikasi pemurnian Quran dan Sunnah harus sudah dilakukan karena walam tardau Yahuda wa Nasara hatta tatabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kalau kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Kita jangan mengulang umat Kristen sehingga dia mengikuti ajaran Paulus
menyembah Yesus. Orang Islam juga ada, terutama adalah Syiah Sababiyah. Dia sama. Oleh sebab itu kita harus menjaga Quran dan Sunnah dalam ini. Banyak ajaran-ajaran yang bid'ah dianggap sunnah. Hizbul Waton adalah bagian dari nasionalisme yang menciptakan bagian dari demokrasi yang menciptakan Islam menjadi negara-negara kecil karena patriotisme sehingga mudah dijajah. Sehingga kita ketika melihat fakta ini diusir, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi saya tidak berbicara itu untuk kapasitasnya Pak Ustadz. Saya hanya minta penjelasan tentang refleksi negara Republik Indonesia. Refleksi artinya melihat kembali. Saya baca di surat Al-A'raf ayat 196. Ini insya Allah Kiai Ridwan lebih hafal daripada saya. Walau ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatin samawati wal ardi walakin kadzabu bima kanu yaksibun. Pertanyaannya adalah, apakah negara kita ini sudah bertakwa? Penduduknya sudah bertakwa. Kalau bertakwa, negara ini bertakwa kepada siapa? Presiden bertakwa, Pak Jokowi bertakwa kepada Allah atau bertakwa kepada Megawati? Karena dia petugas partai. Dan negara ini, ketika negara seperti ini, apakah kita harus Hizbul Waton? Apakah kita? Pertanyaannya lagi yang penjelasannya, apakah kita negara masyarakat ini sudah bertakwa? Terima kasih. Kita harus berbuat bagaimana. Ada yang mau saya pertanyakan dari pokok bahasan yang baru saya sampaikan tadi, yaitu ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan itu bahwa Mekah adalah tempat yang terbaik. Mekah, tanah Mekah, kira-kira gitu lah ini tadi. Tanah Mekah, Masjidil Haram adalah tempat yang terbaik. Dan hadis yang lain juga pernah kita tahu bahwa Rasulullah juga berkata di akhir zaman nanti di Palestina atau tanah Palestina adalah tempat yang terbaik. Tapi ada juga saya tahu bahwa Nabi pernah berdoa untuk negeri-negeri Islam, termasuk mendoakan yang Palestina, Syria, Yaman, ada negeri-negeri Islam yang lain didoakan Nabi, tetapi Nabi tidak mendoakan tanah Arab yang arti kata di sekitar Mekah itu. Saya lupa namanya. Lalu sahabat protes. Loh, kenapa Rasulullah tidak mendoakan Mekah? Itu nama tempatnya saya lupa. Nama tempatnya sekitar Mekah itu. Lantas Rasulullah menjawab, karena tidak doakan, karena Rasulullah berkata di situ ada tanduk setan. Nah, ini perlu penjelasan dari Ustaz. Jadi ada hadisnya yang kontroversi sedikit. Sementara adalah di situ tempat yang tanah terbaik, di Palestina juga tanah terbaik. Tapi ada juga hadis mengatakan Rasulullah tidak mendoakannya, tidak mendoakan untuk kebaikan, untuk kesejahteraan negeri itu tadi, daerah di Mekah itu, di sekitar Masjidil Haram maksudnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ini dibahas secara detail, namun saya fokus pada tanah air. Tanah air di sini didefinisikan negara atau tanah kelahiran. Karena setiap orang Islam kan punya tanah kelahiran atau punya negara. Hubul watonnya orang Malaysia beda dengan hubul watonnya orang Mekah juga. Yang kedua adalah jargon dan falsafah. Itu asbabun nuzul atau jargon di sini kan ada sejenis an-nadzafatu minal iman, terus melaju untuk maju. Itu
jargon atau falsafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan sudah bisa, ataupun juga pendapat. Jadi tentang hubul waton minal iman, itu menurut kami, karena ini kan ada sejarahnya. Tadi disampaikan bahkan kalau di Indonesia ini 10 tahun sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama tahun 1926, berarti 1916 itu disampaikan, digelorakan untuk konteksnya itu adalah untuk mengusir penjajah. Jadi bagaimana menyemangati masyarakat, terutama masyarakat Islam ini untuk menghadapi penjajahan. Bisa jadi kalau di Indonesia ini nanti sudah merasakan bahwa adanya neokolonialisme dan penjajahan-penjajahan baru. Katakan konkretnya aja misalnya penguasaan aset-aset negara atau kekayaan negara, kekayaan alam ini bisa jadi itu merupakan satu hal yang sangat berarti bagi motivasi yang kuat untuk berbuatan minal iman, untuk mengusir siapapun yang menguasai kekayaan negeri ini yang tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu hal yang walaupun tidak hadis, tetapi ini tadi disampaikan juga ini nilai-nilai positifnya itu sangat kuat sehingga tidak perlu dipertentangkan karena itu sudah jelas bahwa itu yang baik. Kemudian nilai-nilai positif itulah yang perlu digelarkan, yang mungkin bahasa NKRI harga mati itu ya sudah sekarang ini kalau kita cermati yang kemarin yang jam 17 ini yang di ulama dari Seragen itu kan memberikan satu semacam santiasi ya NKRI harga mati tanpa PKI gitu. jadi untuk sekarang ada aroma-aroma itu sudah muncul, kemudian ini sudah mulai disikapi. Jadi yang bisa menghancurkan negara ini dari dalam, di antaranya adalah komunisme, yang itu juga tidak hanya di dalam tapi juga dari dalam dan luar dengan adanya katakan ya komunisme ala Tiongkok itu. Ini tapi juga hal yang lain ya untuk menyemangatkan kita bangsa Indonesia ini. Ya, kita sudah tahu punya sejarah kelam masa lalu ini harus diingat dan itu menjadi pembelajaran yang sangat mahal untuk bisa tidak terulang lagi. Saya kira hubul waton minal iman ini satu hal yang positif, jangan sampai kemudian dimaknai sebagai hal-hal yang menjadi kontraproduktif. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Bambang yang telah memberikan pencerahan, nambah wawasan kita, yang mana judulnya Hubbul Waton Minal Iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini memang satu rangkaiannya. Rangkaian harus bareng, amanu wa amilus sholihah. Kalau kita tidak cuma iman tok, orang amal soleh itu tidak sempurna. Kita termasuk orang yang rugi. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi memang cinta ajaran Rasulullah SAW juga rahmatan lil alamin. Ini kan sinkron, Qur'annya ono, hadisnya juga ada. Ini jadi kita cinta dengan tanah air sebagian daripada iman.
karo sesama, dengan pohon, dengan binatang, semuanya itu harus kita sayang, mencintai ini. Jadi kita titiknya jangan, kita sebagai orang yang awam nih, nek kon belajar muluk-muluk memang wis ora nyandak, tapi yang kita ambil garis besarnya terus kita kembangkan, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, niat ini ibadah lillahi ta'ala. Yang penting kita sholat tasbih dan doanya juga kita laksanakan, tengah-tengahnya tadi kita doa sesuai dengan permohonan kita. Ini menurut kami. Monggo nanti bagaimana tanggapannya, dan kami sebagai orang awam memang ya, ngajine iki ya ora detail banget gitu ya. Ya kita memang dulu sekolah saya memang negeri terus, kemudian ngaji dari kelas 2 SD sampai lulus SLTA itu masih ngaji. Yang dipelajarkan juga ajaran pengajian pondok-pondok, namun non formal, tidak ada ijazah pondok dan lain sebagainya. Alhamdulillah sedikit ilmu yang kami pahami kita amalkan, kita kembangkan, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang online siap-siap untuk klik yang kedua ya kalau waktunya habis. Baik, saya ringkas saja jawabannya. Kalau kita bicara masalah apa tadi, Islam tadi Pak Yai Dino tadi apa ya? Artinya bahwa Islam itu sebenarnya rahmatnya alamin ya. Islam rahmatan ya alamin. Sehingga kalau orang mengaku dirinya itu orang yang beriman dan bertakwa, maka harus bisa menggunakan falsafah dari ayat ini ya, rahmatin alamin ini, untuk bisa membangun komunikasi, koordinasi yang baik kepada sesama semuanya. Tidak hanya sama manusia, tapi makhluk hidup, termasuk binatang, termasuk pohon-pohonan, semua itu harus kita ayomi. Nah sekarang pemurnian agar kita itu bisa betul-betul Islam itu betul-betul membumi. Tentu ini adalah bagian dari kewajiban kita semuanya sebagai rakyat Indonesia. Namun memang ada kendala adalah bahwa negara itu adalah strukturnya politik ya, negara itu strukturnya politik. Jika politik ini dikuasai orang-orang yang tidak paham dengan Islam, dengan iman, tidak memahami Quran hadis, maka pasti akan hancur ya kan? Maka dalam Al-Quran itu walau annal qura amanu wa taqwa an barakat min as-sama'i wal ardi. Ya. Kita lihat negeri Turki dulu hancur oleh Kemal Atatürk misalnya. Betul. Ya. Utsmaniyah yang tadi di awal saya ceritakan itu hancur karena Kemal Atatürk. Ya. Sehingga masjid dari gereja ada macam-macam. Sekularisme Islamnya dia bumi haluskan. Apakah Indonesia seperti itu? Kalau tadi Pak Hasan katakan indikasinya, kalau ini nggak dibentengi terus akan hancur. Neo-kolonialisme tadi itu, ya ekonomi dijajah, ideologi dijajah, ya. Lagu kejar-kejar sudah mulai nyanyikan di mana sini ya. Akan ada patung 20 triliun, ya. Patung kok 20 triliun ini kan berharap. Kenapa nggak dibagi untuk rakyat yang miskin saja? Nah, jadi artinya political will dari government ini butuh keseriusan, Maka ketika Erdogan memimpin Islam yang kuat, kokoh imannya, dirombak semua tatanan kehidupannya sesuai dengan Al-A'raf 196 tadi itu. Maka sekarang walau ahna Qur'an wa taqul afatan an barakat minas sama'i wal ardi, barokah dari langit dan bumi itu ada di bumi Turki sekarang ini. Kenikmatan luar biasa itu.
Ya, sambil saya ini gangguan gak ada artinya. Ya, yang online masuk ya boleh. Jadi bumi Turki ini bisa sekarang jadi damai, tentang damai kan apa? Sampai-sampai dirasakan subuhan di sana kayak orang Sumatera. Kita bisa nggak subuhan kayak orang Sumatera? Nggak bisa kita. Lalu kita harus terpanggil dari kita ini gitu. Subuhan kau tinggal wong loro wong telu. Nunggu sholat suruh karo nunggu surat duha, baik Pak Wandi, Mbah Man, ya di Masjid Agung gede Masjid Agung. Saya barangnya. Ini ada nggak yang setelah subuh bablas hilang semuanya? Ada yang baca Quran? Ada yang wiridan? Nggak ada, hilang. Gimana Islam mau berkembang dengan baik di bumi kita sendiri kalau masjidnya Allah itu tidak pernah dimakmurkan? Padahal dalam At-Taubah 18 Al-Syaitanirrajim, innama ya'muru masajidallah himan amabila wal akhir wa aqimussalah wa atuz zakat. Itu barang siapa yang membangun masjid kata Allah, maka Allah akan selalu memberikan keberkahan dan juga rahmat, hidayah sehingga orang itu tidak akan sesat hidup di dunia dan juga di akhirat. Ini kan sesuatu yang penting. Jadi saya setuju Pak Hizbul Waton, kemudian itu kan pramuka ya, pramuka betul Pak Yai itu kan ya. Syiah adalah musuh kita, musuh Islam bersama, dia ngaku Islam ya. Dan orang nggak paham Syiah itu adalah Islam yang benar. Itu yang banyak teman-teman saya yang maaf, yang pendeta-pendeta teman saya mengatakan Syiah itu hebat. Hampir nggak benar, kamu nggak paham. Itu musuh kami semuanya. Itu ngaku Islam. Ahmadiyah ngaku Islam, bukan Islam Ahmadiyah, ya kan? Bukan Islam. Siapa yang meninggalkan Quran dan hadis Muhammad meninggalkan itu kafir, ya. Ngaku dirinya Islam. Ya. Nah kemudian Pak Toyib, sebenarnya bumi yang diberkahi Allah itu ya hanya Mekah, ya. Kemudian berikutnya adalah Madinah dan yang ketiga Palestina. Itu urutannya begitu. Maka ketika sholat di Mekah berapa pahalanya? 100.000. Di Madinah 10.000. Di Palestina 1.000. Ini kan tanda berkahnya. Tapi sebetulnya di awal-awal ada negeri Syam Pak Taib, negeri Syam. Dulu ada negeri Syam. Sekarang negeri Syam itu apa saja? Ada 4. Palestina, Yordania, Suriah yang hancur. Satu lagi apa ya? Bukan. Yordania. 4 negeri itu dulu namanya Syam. Negeri yang diberkahi juga Allah. Di situ lahir para nabi, para rasul. Di 4 negara tadi itu, negeri Syam. Dan nanti kehancuran negeri ini, kiamat itu akan dimulai dari negeri Syam, Pak. Imam Mahdi juga akan keluar pertama dari negeri Syam. Ya, Imam Mahdi. Kita lihat itu hadisnya sahih. Saya pernah cerita di sini ya. Oke, itu Mekah nomor 1 Pak, yang paling diberkahi ya. Maka tadi saya katakan Allah cinta dengan Mekah ini karena Mekah itu garis lurus linear dengan Baitul Makmur, masjidnya para malaikat di Sidratul Muntaha sana. Ya, maka ketika Nabi itu bermi'raj di Sidratul Muntaha, yang pertama ketemu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang bersandar seperti Pak Kiai itu kemarin gitu, bersandar gitu. Iya, seperti itu bersandar kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah alaihissalam ya, gitu. Itu disitulah Mekah itu memang sebelum Ibrahim bangun sudah mulai dibangun oleh para malaikat ya, diberi petunjuk bahwa inilah negara yang akan menjadi pedoman seluruh umat Islam di dunia ini ya. Kemudian apalagi ya, tanah kelahiran minggu lalu saya sampaikan
Pak Selamat, bahwa tanah kelahiran itu desa kita, ya. Secara skop mikro kita lahir di mana? Pak Nur kemarin ketika di Brebes, pabrik telur. Pasti ada rasa kangen ya Pak Nur dengan desa kelahiran. Udah sampai ya Pak Nur ya, kangen dok asih Pak Nur. Yang kangen Pak Ipta. Bunur tanah airnya mana kelahirannya? Kalimantan. Rindu gak dengan desa kelahirannya? Lah iyalah, rindu. Panglima siapa Pak? Ya. Di mana kita lahir? Pak Man lahir di mana? Bukan di Indonesia, tapi saya cinta Indonesia Pak. Lagi. Tahu Pak? Diberi nama Pak. Ya. Diberi nama Pak. Ya. Bu Zain itu lahir di NTT. Ya. Kangen nggak di NTT? Wah, itulah Pak Yahya yang disebut dengan skop mikro tanah air kita. NTT apa? NTT. Bukan MTT. NTT. NTT itu metutup. Ya. Saya di desa di salah satu juga di Jogja. Saya kangen dengan Jogja pasti, yang tanah kelahiran saya. Tapi kalau kita di luar negeri, kita kangen dengan Indonesia pada umumnya, ya dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan teman-teman kita, sahabat kita semua seperti sama ini kangen kita. Coba kalau seminggu ketemu kita kangen semua, kangen dengan tawanya, candanya Pak Epta, dengan ilmunya Pak Iya gimana. Ya semuanya kita kangen dengan Pak Nur. Pak saya interupsi Pak. Apa? Saya itu lahirnya di Semarang. Tapi kok kangennya kok Mekah Pak ya? Aja loh. Boleh Pak? Boleh. Itu boleh. Tapi kalau Bapak tinggal di Mekah setahun itu masih kangen. Wah, Kangen pulang ya. Itulah kira-kira ya. Ya cukup ya. Barangkali hari ini kita ketemu lagi pekan depan. Mungkin kalau ada permintaan materi Pak Nur atau yang lain silakan japri ke saya. Karena kalau materinya sesuai dengan di seperti ini kurangnya, kalau ada kurang yang saya sampaikan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah dan Rasulullah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.